Kali ini saya Rinaldo, CDP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada modul 2.3 ini kami akan melakukan proses coaching di mana saya berperan sebagai supervisor, kemudian Bu Nurdian. Nama saya Nurdian, saya dari SD 2 Madukoro, saya sebagai coach. Dan Ibu? Saya Nita Guspiana dari SMP Negeri 1 Kota-Bumi sebagai coachee. Ya, jadi di sini kami akan melakukan proses pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Nurdian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, Bu Nurdian, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya, Bu ya? Iya. Ya, dalam melakukan proses coaching ini, di sini kebetulan saya akan mengobservasi. Nah, jadi di sini saya ingin Ibu nggak usah tegang atau kaku ya karena diobservasi ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan sendiri kompetensi dari Ibu sebagai coach. Ya. Jadi di sini nanti ketika ada observasi, nanti bisa kita ketahui kelebihan atau hal-hal yang masih kurang yang perlu kita tingkatkan dari proses coaching. Sebagaimana kita tahu Bu, dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang harus kita penuhi ya Bu ya. Pertama yaitu presensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, mengajukan pertanyaan berbobot, apa yang dimaksud dengan menanyakan pertanyaan berbobot? Menurut saya pertanyaan berbobot itu Pak bisa menggiring ya, bisa si coach ini bisa mampu mengeluarkan ide-ide apa langkah-langkah yang akan diambil coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, jadi ini juga sejalan dengan prinsip coaching, yaitu di mana salah satunya adalah menggali potensi ya Bu ya. Jadi kita bisa menggali potensi ketika kita sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa untuk menggali potensi dari si coach ini ya Bu ya. Nah, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana pada proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu Pak, mendengarkan aktif. Terus yang kedua dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa 2 itu Pak pengembangannya akan saya kembangkan. Oke, jadi di sini Ibu ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Lebih spesifiknya ya Pak, Iya. Kalau lebih spesifiknya saya kompetensi yang bagian mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan Iya. aktif. Kenapa Bu? Apa mungkin menurut Ibu belum maksimal Ibu dalam mendengarkan aktif gitu? Karena dalam mendengarkan aktif itu Pak, kita bisa lebih mengembangkan lagi. Kalau kita bisa mendengarkan aktif benar, itu lebih bisa mengembangkan lagi ke mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi lebih fokus ke situ. Dengan itu juga kita bisa menemukan kata kunci, jadi sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi. Artinya dari proses coaching hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap kompetensi yang saya miliki itu lebih meningkat. Sudah itu saya bisa mengarahkan untuk coaching dalam menemukan masalah-masalahnya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu. Ya, jadi ingin menggali lagi potensi dari si coach Dari dalam coaching, iya. menemukan solusi ya atas permasalahan. Baik, karena keterbatasan waktu ya Ibu ya, kita akan mulai saja proses coaching pada kesempatan hari ini. Jadi saya akan tetap di sini ya Bu ya. Saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu apa tadi Ibu Nita. Ibu Nita ya. Jadi di sini saya harap
jangan kaku atau tegang karena diamati ya Bu ya, karena di sini proses mengamati adalah proses dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi Ibu juga sebagai coach agar nanti bisa kita lihat kelebihan-kelebihan yang sudah Ibu punya, tapi mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita tingkatkan lagi, kita akan coba untuk tingkatkan ya, Bu ya. Saya panggil dulu ya. Oh ya, silakan Bu. Silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Jadi ini Ibu Bu Nita. Bu Nita yang tadi Ibu Iya. Dian ceritakan ya. Ya. Jadi hari ini Ibu Nita dan Ibu Dian akan melakukan proses coaching ya. Iya. Oke, mungkin bisa dimulai. Saya akan mengobservasi ya hasil obrolan atau coaching Ibu pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Nita? Alhamdulillah baik Bu. Masih dalam keadaan sehat ya? Ya Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat kita. Bu Nita, kemarin katanya ada yang mau diobrolin Kak Ibu nelpon saya. Bu, apa bisa luangin waktu ya kalau kita ngobrol-ngobrol? Iya Ibu. Iya, saya kemarin tuh nanya, gimana berapalah nomor HP Ibu Nur dia, karena ada yang membuat saya jadi apa ya, berapa hari ini saya jadi nggak fokus mengajar, kemudian saya juga jadi bingung juga ini. Jadi ada permasalahan ya Bu? Iya, masalah kan saya. Jadi dari percakapan kita ini nanti tujuan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini apa Ibu ya? Saya ingin permasalahan saya selesaikan. Nah, saya jadi plong gitu, jadi terang ceritanya. Jadi Ibu ingin apa permasalahan Ibu terselesaikan, mempunyai solusi-solusi dari setiap permasalahan Ibu. Iya. Kalau gitu Bu, bisa Ibu ceritakan secara detail seperti apa permasalahan Ibu? Iya. Begini Bu, saya ini akhir-akhir ini sepertinya kualitas mengajar saya ini menurun Bu. Proses belajar Ibu. Proses mengajar saya ini sepertinya kualitasnya itu menurun. Saya lihat dari penilaian ketika saya menilai siswa tuh, ketika apalagi bukan tahu saya ngajar IPA kan ya Bu ya. Iya. Nah, ketika saya mengajar sekarang ini udah masuk materi fisika. Jadi anak-anak itu kalau saya nilai masih ada yang 5, ada yang 3. Saya itu kadang kesel, capek aja saya ngoceh ini di depan kadang. Pas dikasih ini soal, dia nilainya 5, 4, 3, apa yang salah lah dengan saya, Pak? Itulah apa kualitas mengajar saya ini menurun, apa gimana? Jadi anak-anak itu ketika pas pelajaran fisika berhitung, ini nilainya pasti sekolah sih kecil. Itu ya. Jadi permasalahan Ibu ini, Ibu merasa proses pengajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu menurun ya Bu ya? Ibu merasakan seperti itu Ibu ya? Karena dari yang saya amati juga anak-anak ini ketika di dalam kelas itu mereka itu ketika saya menjelaskan, padahal saya itu sudah sudah berusaha untuk mengajak aktif mereka belajar, tapi saya perhatikan ketika kalau sudah pelajaran fisika ada yang ngobrol sendiri, ada yang dia nanti ngantuk, iya sudah itu nanti ada lagi dia ribut ganggu temannya gitu. Sehingga sepertinya mereka ini tidak tertarik atau tidak fokus dengan materi yang saya berikan ini loh. Jadi ketika saya mengajar, ya mereka asik sendiri. Apalah yang salah dengan saya itu ya tadi? Apa saya ini kualitas mengajarnya sudah menurun? Apa karena pelajaran saya nggak menarik? Itu masalahnya. Dari permasalahan Ibu ini tadi ya, yang dari siswa tidak fokus, yang Ibu merasa pembelajaran Ibu tidak menarik, apa Ibu merasa kualitas pembelajaran menurun, Bu?
apakah Ibu pernah menelusuri permasalahan yang ada di dalam permasalahan Ibu ini? Ibu pernah menelusurinya? Masih sepertinya sih akhir-akhir ini ya, karena saya lihat ketika saya menggunakan materi fisika ini dengan metode kontekstual, karena saya menggunakan metode kontekstual ini kan bercerita ya Bu ya. Kemudian saya juga memberikan soal-soal dengan kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, di sini kadang anak-anak itu mungkin merasa bosan ya mungkin ya Bu ya, karena ya sudah di sehari-hari, termasuk juga dibuat soal mungkin ya. Jadi sehingga mereka tuh sepertinya tidak tertarik dengan apa yang saya berikan. Ketika ada di dalam kelas itu mereka sibuk sendiri, belajar sendiri, bukan belajar sendiri, ngobrol sendiri. Itu loh Bu. Saya telusuri mungkin metode mengajar saya apa yang salah ya. Padahal saya sudah berusaha dengan menggunakan metode pengajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ibu apa sudah pernah memakai cara yang bisa lebih memfokuskan anak untuk menarik dalam pembelajaran Ibu itu? Apa ya Bu ya? Saya ini juga kalau tentang metode-metode pengajaran ini memang biasanya saya cuma ceramah. Ya, karena selain kontekstual tadi kan ya Bu, saya kurang sih memang referensi tentang tentang metode-metode mengajar, sehingga saya perlu memang mungkin ya mencari. Belum ada sih saya tuh metode-metode yang saya temukan lagi. Jadi menurut Ibu dari permasalahan itu ada nggak langkah yang bisa Ibu ambil sehingga murid-murid itu bisa lebih fokus sama pembelajaran Ibu, jadi sehingga pembelajaran itu lebih menarik? Kira-kira langkah apa ya yang bisa Ibu ambil? Mungkin untuk pertama kali ini saya harus belajar dulu ya, mencari referensi sumber-sumber belajar ya yang berkaitan dengan metode-metode mengajar, sehingga saya tahu metode-metode yang tepat untuk anak-anak saya. Kemudian saya juga akan memetakan kebutuhan siswa, bukan belajar apa sih yang mereka belum penuhi, sehingga mereka terlihat ketika pelajaran fisika itu ketika berhitung mereka seolah-olah tidak mau fokus, kemudian tidak mengerti, yaitu ketika disuruh maju pasti jawabannya nggak bisa. Mungkin ya tadi saya akan mencari referensi dulu, kemudian melakukan pemetaan kepada kebutuhan siswa sehingga dengan belajar mereka tuh bisa terpenuhi. Jadi Ibu mau mencari referensi ya dari permasalahan Ibu itu, seperti gimana referensinya. Nah jadi Bu, kira-kira nih ya, Ibu terpikirkan tidak metode? Tadi kan Ibu bilang metode ya, mungkin mencari metode-metode yang tepat untuk permasalahan dari Ibu ini tadi. Metode itu kira-kira Ibu sudah ada belum gambaran untuk metode yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu langkahkan supaya anak-anak itu tadi berubah menjadi lebih menarik? Mungkin saya akan menggunakan metode yang pernah saya bikin aja ya, jadi menggunakan permainan mungkin ya Bu ya, sehingga anak-anak itu terlihat nantinya aktif permainan sambil belajar. Jadi seperti itu mainan ya. Kan anak-anak ini sukanya tadi main sambil belajar ya kan, mungkin metode itu mungkin yang cocok untuk anak-anak ya, sehingga anak-anak nanti saya sama siswa aktif ya, kemudian dia juga siswa sama siswa juga aktif metode permainan itu. Ibu sudah kepikiran metode permainan itu yang seperti gimana itu permainannya itu? Jadi sehingga murid kita itu lebih, oh iya, nah ini permainan ini lebih menarik nih. Jadi saya lebih senang dalam pembelajaran Ibu, yang mungkin mereka merasa bosan mungkin gitu. Jadi langkah permainan apa sih yang seperti gimana permainannya itu Ibu? Ya, mungkin kalau di pelajaran fisika ini kan terkait dengan berhitung ya Bu ya. Mungkin permainan itu nanti saya masukkan ke dalam materi, misalnya materi pesawat sederhana. Misalkan anak-anak nanti bisa mengukur berapa beban yang mereka miliki. Mungkin ya permainan tadi
digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga untuk permainan itu. Sehingga mereka nanti bisa aktif, interaktif juga dengan kawan-kawannya bereaksi gitu sambil bersosialisasi, sehingga mereka tidak fokus hanya untuk bermain aja, tadi bermain sambil belajar. Jadi metode permainan. Jadi bermain sambil belajar ya Bu ya. Bu, itu kan lebih spesifik sih Bu. Saya mau tahu permainannya itu seperti apa Bu. Jadi memang dia mungkin bisa permainan itu benar-benar bisa menarik murid itu lebih Bu? Lebih menarik dalam pembelajaran Ibu gitu Bu. Kira-kira ya Bu ya. Permainan yang sesuai ya. Mungkin literasi dalam numerasi, mungkin dalam ini ya Bu ya. Ketika bermain saya juga belum ada gambaran ya sebetulnya sih Bu. Mungkin permainan seperti ular tangga bisa digunakan ya dalam dalam kita memberikan metode rangkaian ini kan mereka nanti saya berikan soal sambil bermain dadu nanti kan ya Bu, mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti mereka juga bisa menjawabnya dengan permainan dadu tadi, membuat mereka bersemangat ya Bu ya. Iya benar-benar. Iya ular tangga ya Bu ya. Saya juga baru terpikirkan itu Bu. Kalau Ibu menggunakan permainan ular tangga itu, apakah menurut Ibu kondisi ideal yang seperti gimana itu Bu? Yang bisa menarik perhatian murid dalam pembelajaran? Ya, pasti mereka tertarik ya Bu, saya harapkan ya. Karena dengan permainan tadi, ular tangga tadi, mereka nanti satu sama lain, ada yang mengeluarkan dadu, nanti ada juga yang menjawab pertanyaan. Mereka sesama dalam satu kelompok ya Bu ya. Kelompok, nanti dalam satu kelompok itu berkoordinasi, ada yang bagian melempar dadu, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang bergerak di bagian ular tangganya sambil berhitung. Seperti itu. Menurut Ibu, langkah itu apakah tepat? Harapan saya sih ya tepat ya Bu, karena di sana anak-anak saya lihat nanti aktif, tidak hanya aktif ngobrol sendiri yang di luar pembelajaran ya Bu ya. Jadi mereka aktifnya masuk ke dalam pelajaran, intek ke dalam pelajaran. Dan pembelajaran ya, sambil menjawab soal, sambil bermain seperti itu. Untuk meningkatkan motivasi pembelajaran anak itu, apa yang akan Ibu lakukan? Untuk meningkatkan motivasi anak itu, yang pertama saya akan memberikan dulu kepada mereka, menanamkan kepada mereka kesadaran dengan membuat saya biar kelas, biar kesepakatan kelas, menanamkan kepada mereka dulu bahwa mereka harus fokus terhadap pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa Ibu sudah pernah mengajak murid itu untuk melakukan kesepakatan kelas? Ya pernah sih Bu, itu kelas lain tapi belum kelas yang saya ajar ini kan. Mungkin saya akan melakukan kesepakatan kelas dulu untuk supaya menanamkan kepada mereka motivasi yang di dalam diri mereka, keluarkan motivasi yang ada di dalam diri mereka, motivasi internal ya Bu ya, yang di dalam diri itu biar bisa tersalurkan gitu ya, keluar dari dalam diri anak. Bu, saya rasa dari kegiatan Ibu untuk memotivasi murid itu, terus dari pembelajaran Ibu tentang permainan itu tadi, kira-kira itu sudah pernah Ibu lakukan ya? Belum sih Bu, kalau ini saya melakukan. Baru akan dilakukan? Iya. Jadi Ibu, bagaimana Ibu akan melakukannya? Mulai dari mana itu? Ya, untuk melakukannya? Melakukan awalnya ya saya kan menyusun RPP saya dulu ya, sesuai dengan metode-metodenya dulu. Tapi yang paling awal saya akan membuat kesepakatan kelas dulu untuk menanamkan motivasi di dalam diri. Kemudian saya akan mengajak mereka melakukan metode yang saya akan lakukan kepada mereka dari kesepakatan kelas dulu.
Menurut Ibu, kalau itu di rating yang sesuai dengan permainan tadi itu, kira-kira apa rating berapa itu Ibu? Kalau Ibu melakukan itu dari 1 sampai 10. Kalau saya ya sampai 8 aja sudah cukup ya, paling 7 juga sudah alhamdulillah Bu, mengingat ya mereka di bawah sekali. Dengan menggunakan permainan ini bisa sampai 7 saja dulu, alhamdulillah dulu saya. Coba Bu, ceritakan lagi rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Terus apa sih langkahnya? Ya yang tadi, pertama saya akan membuat kesepakatan kelas untuk memunculkan motivasi di dalam diri mereka. Kemudian saya akan menggunakan metode yang berkaitan dengan permainan tadi ya, seperti ular tangga tadi, sehingga nanti mereka bukan hanya belajar tapi juga bermain. Karena anak-anak ini biasanya memang namanya anak-anak ya Bu, kita tidak bisa memaksakan anak-anak untuk belajar fokus, tapi sudah mau belajar saja sudah cukup bagi saya ini. Mereka sudah bisa meningkatkan nilai mereka dari yang tadinya 5 ke 7 saja, saya sudah sangat senang sekali. Maka saya menggunakan metode permainan ini untuk membuat mereka menjadi tertarik kepada pembelajaran saya. Yang tadinya nilainya hanya 5 bisa naik menjadi 7, karena saya menggunakan metode kontekstual. Jadi itu tidak berhasil buat mereka, karena mungkin pemikiran mereka sudah kehidupan sehari-hari, yang ngapainnya cuma belajar dari kehidupan sehari-hari ya kan. Saya selalu menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tapi menurut mereka itu tidak tertarik mereka dengan metode seperti itu. Mereka lebih begitu, karena dengan menggunakan metode itu saya perhatikan mereka cenderung lebih asik sendiri, ngobrol sendiri. Ketika disuruh maju, Bu saya belum paham, Bu saya nggak ngerti Bu, seperti itu. Ketika suruh maju ke depan menjawab soal, tapi mereka jawabannya seperti itu. Maka metode kontekstual yang saya tanamkan ke mereka rupanya tidak berhasil. Maka saya akan mencoba metode yang ini, metode permainan ya. Mungkin saya juga belum mempelajari banyak ya Bu tentang metode-metode pembelajaran. Maka tadi rencana saya yang paling awal untuk mengembangkan metode juga, saya akan mencari referensi dari sumber-sumber belajar. Bisa juga saya nanti bertanya kepada teman-teman saya, karena sejauh saya lebih lagi dari saya ya, sehingga saya nanti bisa membuat fokus anak itu belajar walaupun dengan bermain. Jadi dari yang Ibu katakan itu tadi, Ibu sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang kontekstual tapi tidak berhasil. Iya. Jadi ya, terus jadi langkah selanjutnya Ibu akan menggunakan metode belajar dengan cara permainan. Iya, permainan. Metode itu metode mungkin yang menurut saya yang mereka inginkan. Jadi tadi ya, langkah-langkah yang awal, yang pertama nanti saya akan mencari referensi dulu Bu ya, dari sumber-sumber, karena pengetahuan saya tentang metode-metode mengajar ini masih sangat minim sekali Bu ya. Kemudian saya akan melakukan kesepakatan kelas ke anak saya dulu, supaya mereka fokus ketika nanti belajar. Walaupun hanya belajar bermain, mereka juga bisa dalam kondisi intek ke dalam pembelajaran itu, dimana pelajaran fisika itu siapa sih yang suka berhitung, sudah menghafal rumus ya kan Ibu. Rumus-rumus itu kadang saya tanya, apa sih yang sulit pembelajaran IPA? Ngitung Bu, rumus Bu. Iya, mereka pikiran mereka ya tadi sudah ngeliat rumus, kemudian sudah melihat hitungan, buat apa sih mungkin ya hitung sama rumus ini. Pikiran mereka mungkin kelapa jatuh aja mau dihitung Ibu. Dihitung iya. Jadi dari pembicaraan Ibu tadi itu, anak itu kesulitan dalam berhitung ya, karena dalam pembelajaran fisika itu dia lebih banyak berhitung. Nah, jadi langkah yang akan Ibu ambil kemudian dengan metode permainan. Permainannya juga tadi dalam bentuk permainan apa Ibu? Ular tangga. Saya akan mencoba itu dulu, dan saya akan mengembangkan lagi
di mana letak kekurangannya nanti di dalam permainan ular tangga nanti, karena baru Bu menurut saya ini juga Bu. Oh iya. Jadi apa menurut Ibu, jadi permainan ular tangga itu sudah ideal buat anak-anak Ibu? Saya rasa ideal ya Bu, karena anak-anak ini kan senangnya bermain. Iya, jadi bermain sambil belajar. Iya. Jadi mereka nggak membosankan dengan fisika, bosan ya Bu. Fisika. Saya juga kadang jelasin itu fisika. Karena pembelajaran berhitung tadi itu Ibu. Jadi memang apa di dunia kita ini memang untuk pembelajaran berhitung itu memang sudah ngomong ya Bu ya. Ya, mereka kita mendengar mungkin bukan dia saja ya, kita saja kadang-kadang mendengar fisika rumit, apalagi mereka yang masih anak-anak ya. Makanya saya akan menggunakan metode itu sehingga namanya anak-anak. Ibu, untuk membantu dalam melaksanakan metode permainan ini tadi, kira-kira siapa yang dapat membantunya Ibu? Ya, saya juga perlu rekan sejawat ya Bu ya, untuk menilai nanti permainan saya ini tepat atau tidak. Nanti saya perlu teman saya satu mapel Ya. yang satu rumpun sama saya, sama-sama adanya IPA. Saya akan mengajak mereka juga untuk belajar, kita tahu mereka juga nanti bisa memberikan masukan pada diri saya juga, oh ini tepat, tangga ini juga bagus juga, kan mereka juga bisa menggunakannya nanti. Jadi yang pihak yang membantu saya nanti teman saya tidak serumpun dengan saya. Jadi nanti yang akan membantu itu teman Ibu, tapi yang serumpun dengan Ibu ya, dalam pembelajaran fisika ya Bu ya. Nah, Ibu, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran ini Ibu? Saya lihat jadwal saya dulu ya Bu ya. Jadwal saya ini anak-anak ini ada yang di mungkin hari Sabtu, sekitar hari Rabu, Kamis Bu. Kamis ini nanti, Kamis depan ini saya akan mencoba untuk menggunakannya di dalam kelas dulu. Pertama saya akan menyusun dulu ininya ya Bu, RPG-nya, metode-metode cara-caranya, apa soal-soalnya, pembelajarannya, ya kan, membantu mereka dulu kelompok-kelompok sesuai dengan tuntutan mereka nanti kan. Jadi saya akan memulainya hari Kamis. Jadi Ibu tadi sudah menemukan solusi ya dengan mengadakan permainan dalam permainan ular tangga. Nah Ibu, yang terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu kita berbincang-bincang ini tadi? Perasaan saya sangat lega ya Bu. Terutama tadi Bu membantu saya mengeluarkan ide tentang permainan apa Ibu yang akan digunakan. Pikiran saya memang saya belum ada kepikiran permainan apa ya. Oh ya, kalau menggunakan ular tangga, sehingga menambah pengetahuan saya. Mungkin permainan ular tangga ini bisa digunakan, sehingga saya merasa plong lah. Beberapa hari ini saya pusing lihat nilai anak saya kalau fisika, terutama itu fisika Ibu pasti 5. Kalau sudah disuruh maju juga nanti Bu, saya nggak bisa Bu, aja nanti di papan tulis itu apa dia. Iya. Mungkin dengan permainan ular tangga kan bisa lempar dadu, nanti dia jawab ya kan, dibantu sama teman-temannya karena kelompok ya kan ya Bu ya, dibantu. Oh ini jawabannya ini, nggak harus mereka sendiri maju ke depan. Apa ya? Saya senang sekali, nyaman. Jadi alhamdulillah Ibu sudah merasa plong ya. Ada yang ingin Ibu bicarakan lagi, ingin diungkapkan lagi Ibu? Saya cukup kayaknya terus. Ya. Saya mudah-mudahan Ibu kita masih bisa bertemu lagi di seminggu yang akan datang, sehingga saya bisa melihat bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran dengan cara permainan itu tadi, dengan permainan ular tangga. Demikian Ibu ya, coaching kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nurdian, tadi saya sudah menyaksikan Ibu melakukan praktek coaching Ya, Pak. dengan Bu Nita ya. Sangat baik sekali Ibu. Jadi tadi saya melihat bahwa Bu Nita sudah merasa plong, merasa lega karena beliau sudah menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahannya dalam mengajar di kelas. Dari
praobservasi tadi ya, bahwa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu, bagaimana kompetensi tersebut? Apakah sudah muncul atau belum? Menurut Ibu sendiri, Ibu menilainya seperti apa? Kalau menurut saya sudah, Pak. Karena di situ saya dalam mendengarkan aktif itu saya sudah menemukan kata kunci. Nah, dari kata kunci itu saya menggiring coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan dia. Ya, jadi di sini Ibu melihat bahwa kompetensi itu meningkat seiring dengan ditemukannya solusi dari Iya. permasalahannya ya. Selanjutnya Ibu apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Pak, silakan, Pak. Nah, jadi di sini tadi hasil dari Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau dari mendengarkan aktif memang sudah saya observasi tadi sudah sangat bagus ya. Ketika Ibu Nita tadi menyampaikan bahwa akan mencoba untuk menerapkan metode permainan yang menarik bagi murid begitu. Nah, di sini Ibu ya belum menanyakan mengapa menurut Bu Nita permainan tersebut menarik begitu ya. Jadi Ibu langsung menanyakan ya memang di pertanyaan berikutnya Ibu menanyakan permainan yang seperti apa. Jadi Bu Nita sudah mau menjelaskan saya mau menerapkan permainan gini-gini, tapi sebelum lebih lanjut, nah poin plusnya Ibu menanyakan dulu permainannya seperti apa Bu Nita begitu ya. Sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, tentukan dulu permainannya seperti apa. Nah, jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang seperti itu menurut saya pertanyaan yang cukup berbobot ya, karena sebelum kita kemana-mana ya tentukan dulu permainannya seperti apa ya. Kemudian menurut Ibu sendiri gimana? Tahu pendapat dari saya tadi? Saya rasa benar, Pak. Tadi saya iya. Ya. Kalau saya rasa tadi kalau untuk mendengarkan aktif itu saya sudah, tapi memang mungkin benar apa yang dikatakan sama Pak Rinaldo. Ya, menurut Ibu sebelum kita melakukan coaching dengan sesudah melakukan coaching, kompetensi apa yang menurut Ibu sudah mengalami peningkatan? Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif Iya. ya. Menurut Ibu di sini mendengarkan aktif ini bisa ditingkatkan dengan cara bagaimana? Dengan kehadiran penuh. Jadi kita itu hadir secara utuh, perasaan kita fokuskan ke coaching dengan mendengarkan itu. Terus ada satu yang nggak kalah pentingnya itu, Pak, kita bisa menangkap kata kunci. Jadi kita bisa menangkap segala permasalahan dari coach itu tadi, sehingga kita bisa mengarahkan dia untuk memberi solusi dari permasalahan. Oke, jadi di sini Ibu Nurdian sudah menyatakan bahwa kompetensi mendengarkan aktif itu meningkat dikarenakan Bu Dian sudah dapat menemukan kata-kata kunci dari si coach yang disampaikan oleh coach ya. Dari kata-kata kunci itulah Bu Dian bisa menyimpulkan bahwa memang sudah dilakukan yang mendengar secara aktif. Makanya Bu Dian sudah bisa menemukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci itulah yang nantinya bisa membantu Bu Dian dalam menggiring untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, kemudian mungkin itu saja pembicaraan obrolan kita pada siang hari ini. Saya sampaikan yang selamat karena Bu Dian memang sudah saya lihat sudah katakanlah berhasil dalam melakukan coaching ini, dalam menuntun coaching menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan itu merupakan kompetensi yang memang, dan kompetensi yang diinginkan pun memang sudah meningkat, dan saya yakin ini akan semakin meningkat seiring dengan Bu Nurdian melakukan coaching berikutnya. Sekali lagi selamat Bu Dian atas observasi. Terima kasih, Pak. Obrolan pada siang hari ini dan nyatakan cukup baik dan cukup berhasil. Ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin sebelum kita tutup obrolan? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau begitu kita akhiri obrolan kita pada
siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.